Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Burhan Official. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Desa Kedungsana, Plumbon, Cirebon. Tapi sebelum itu, dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Sejarah Desa Kedungsana, Plumbon. Dahulu kala di sebuah kampung ada sepasang suami istri yang hidup bahagia, aman dan damai. Sepasang suami istri tersebut sangat rajin dan tekun bekerja. Yang laki-laki bernama Ki Kedung dan istrinya bernama Nyi Sana. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Ki Kedung dan Nyi Sana bercocok tanam. Di samping menanam padi juga menanam palawija seperti timun dan terong. Akhirnya sampai sekarang banyak orang-orang Kedungsana yang menanam palawija seperti timun, terong, dan kacang panjang, serta palawija lainnya pun ditanam pula. Maka jelaslah bahwa penduduk Desa Kedungsana sebagian besar penghidupannya sebagai petani dan buruh tani. Tempat tinggal Ki Kedung dan Nyi Sana dilalui oleh sebuah sungai yang membujur ke utara. Sungai tersebut bernama Sungai Soka, yang mata airnya dari Gunung Ciremai dan bermuara di Bondet. Sungai Soka membagi Desa Kedungsana menjadi dua, blok timur dan blok barat. Dan sampai di blok Soka, sungai membelok ke arah timur laut dan membagi Soka Utara dan Soka Selatan. Sekitar tahun 1450 Masehi, Ki Kedung dan Nyi Sana mulai kenal dengan Ki Kuwu Cirebon. Pada waktu itu, Ki Kuwu Cirebon dengan perahunya singgah di tempat kediaman Ki Kedung dan Nyi Sana. Sambil menyebarkan agama Islam, hubungan mereka sangat dekat dan semakin erat, sehingga Ki Kedung dan Nyi Sana sering berkunjung ke rumah Ki Kuwu Cirebon. Seandainya Ki Kedung dan Nyi Sana lama tidak berkunjung ke sana, maka Ki Kuwu mengajak istrinya untuk bermain ke rumah ke tempat Ki Kedung dan Nyi Sana dengan menyebut Kedungsana. Sejak itulah desa dinamai Kedungsana. Ki Kedung mendapat tugas untuk menjaga hutan yang ada di Kedungsana, yang akhirnya tempat itu dinamai Jagawana. Ketika itu wilayah Cirebon merupakan bawahan Mataram untuk menjaga Naga Runting. Karena Ki Kedung sudah tua, maka tugas itu dibebankan kepada anaknya yang bernama Ki Jenggot. Di samping sebagai petani, Ki Kedung juga memelihara kerbau yang biasa digunakan untuk membajak sawah. Suatu hari pada waktu memandikan kerbaunya di musim penghujan, waktu itu kebetulan sungainya sedang banjir. Ki Kedung memperoleh sepotong bambu yang hanyut di sungai tersebut. Bambu itu dibawa pulang dan dibakar dengan rumput pada tempat perapian. Anehnya, bambu itu dapat berpindah tempat secara misterius. Setelah beberapa hari tetap dapat berpindah tempat. Akhirnya bambu dibelah dan di dalamnya terdapat sebilah keris. Ki Jenggot mewakili Ki Kedung untuk berangkat ke Mataram dengan dibekali keris kober. Pada waktu itu Raja Mataram bernama Senopati Nalaga Panata Agama ing Tanah Jawa, anak Ki Ageng
pamanahan. Kebanyakan kuwu-kuwu yang mendapat tugas di Mataram tinggal namanya saja. Kalau malam piket, esok harinya sudah meninggal dunia. Setelah sampai di Mataram, Ki Jenggot disuruh menjaga benda-benda jimat, diantaranya keris naga runting. Ceritanya pada waktu tengah malam hari, dari dalam kamar keluar seekor ular besar, kemudian keris kober keluar sendiri dari sarungnya, langsung menghadapi ular tersebut. Ular tersebut berubah menjadi keris kembali. Akhirnya keris dengan keris bertanding dan keris naga runting ujungnya patah, yang berarti Mataram kalah. Kemudian Ki Jenggot diserang oleh setan-setan Mataram. Ki Jenggot menghadapinya dengan tenang satu persatu. Setan dapat terkalahkan, bahkan ada satu setan yang namanya Ki Muntili mau dibanting, namun setan itu meminta ampun dan mau jadi pembantu dan menurut sesuai dengan perintah Ki Jenggot. Keesokan harinya Ki Jenggot pulang digendong sampai tanah Leri Semarang. Di situ tanah yang terinjak ada suara bung. Karena itu digali dan di dalamnya terdapat gamelan bala Bandung. Dan setiap hari raya gamelan itu dimandikan, dicuci dan ditabuh. Gamelan itu selalu berada di rumah kuwu atau Ki Jenggot. Di rumah Ki Jenggot, Ki Muntili ditempatkan pada kandang kerbau dan mendapat tugas untuk memandikan kerbau-kerbau itu. Sayangnya Ki Muntili suka mengganggu orang-orang yang sedang mandi dan sering memindahkan air ke tempat lain. Akhirnya Ki Muntili mendapat tugas baru, yaitu membajak sawah. Makanya di gedung sana dulu tersiar kabar ada bajak yang berjalan sendiri. Ki Muntili mau membajak sawah kalau ada hujan, banyak guntur dan kilat supaya dijemput. Tetapi semenjak membajak di Tiroke, Ki Muntili kehujanan dan Ki Jenggot lupa menjemputnya. Akhirnya Ki Muntili tersambar petir, tapi hanya kerbaunya saja yang mati dan dikubur di situ. Kemudian Ki Muntili pulang dan tempat tinggalnya pindah pada gamelan. Pengganti Ki Jenggot adalah Ki Eter. Waktu desa masih di timur sungai Blok Jamarjati. Pada waktu itu gedung sana mendapat cobaan. Ada seorang pengemis minta beras sekocel sekitar 2,5 kilo dan seekor ayam putih. Permintaan pengemis tersebut tidak dikabulkan. Selang beberapa hari timbul angin kencang. Angin kencang tersebut mengakibatkan serambi masjid yang ada di depan terpelanting ke limbangan. Demikian sejarah desa Gedung Sana, Plumbon, Cirebon, yang pastinya kalian mempunyai pendapat yang berbeda. Jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah desa Gedung Sana, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Burhan Official. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.